1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin di setiap Rabu pagi ini. Pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa kepada Anda sekalian, setelah materi jika ada waktu untuk bersoal jawab, kita akan buka di layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 26 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-64. Babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab tentang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang dimaksud dengan bab ini adalah bahwa penjelasan tentang bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan bab ini dengan tauhid, bahwa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala jika dalam batasan di dalam bentuk pembatasan atas Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti menafikan tauhid, karena dia termasuk dari adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-iqsam 'ala Allah adalah seseorang bersumpah atas nama Allah dengan cara dia mengatakan bahwa si fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyebutan pengampunan dan rahmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang semestinya tidak melakukan seperti itu. Bahkan kita katakan bahwa si fulan engkau tidak akan diampuni oleh Allah, atau si fulan engkau adalah orang yang dirahmati oleh Allah, maka ini namanya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan mendahului Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan makna bab dan juga hubungan bab dengan tauhid. Kemudian penulis berkata, "Dzakara musannifu fihi haditsa Jundab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan qala Allahu azza wa jalla man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan li inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Rawahu Muslim. Artinya, penulis Fadilat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang lelaki berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, siapa yang lebih meninggikan dirinya di atas aku, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni fulan. Siapa yang lebih meninggikan dirinya di atas aku, yang mengucapkan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni ia dan aku hapus amalnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kemudian tulis berkata, qawluhu yata'alla ayyafid. Artinya di dalam hadis disebutkan kata-kata yata'alla, maksudnya adalah bersumpah. Jadi siapakah yang telah bersumpah di atasku? Dan wal ilyah bitasydid wal aliyah bitasydid al halif. Wa sahha min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-Baghawi fi syarh as-sunnah wa saqa bis-sanadi ila Ikrimah ibn Ammar rahimahullah qala dakhaltu masjid al-Madinah fanadani shaykhun faqala ya yamami ta'al wa ma'rifu qala la taqulanna li rajul wallahi la yaghfirullahu laka abadan wa la yudkhilaka al-jannah. Qultu wa man anta yarhamukallah, qala Abu Hurairah. Yang artinya, dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Al-Baghawi di dalam kitab Syarh Sunnah, dan beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah bin Ammar rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah memasuki masjid kota Madinah.
Lalu ada seorang syekh, orang tua, memanggilku, kemudian berkata, "Ya Yamami, wahai orang yang berasal dari Yamam, ke sini." Dan aku tidak mengenal orang tersebut siapa. Kemudian orang tersebut berkata, "Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada seorang pun, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni untukmu selamanya, atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga." Aku berkata, "Siapakah engkau? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau." Kemudian ia menjawab, "Abu Hurairah." Ternyata yang mengajari tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqultu, "Inna hadhihi kalimatun inna hadhihi yaquluha ahaduna ba'd ahlihi idza ghadib aw li zawjatihi aw li khadimihi." Sesungguhnya ucapan ini diucapkan oleh salah seorang di antara kita jika saya ulangi, sesungguhnya ucapan ini diucapkan salah seorang di antara kita untuk istrinya jika ia marah, atau untuk keluarganya, atau untuk pembantunya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna rajulaini kana fi bani Israila mutahabbibain." Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada dua orang yang dahulu ada di zaman Bani Israel, dua-duanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akharu ka'annahu yaqulu mudhnib. Yang salah satu adalah ahli ibadah, dan yang lainnya, yang kedua, seakan-akan dia mengucapkan ahli dosa. Faja'ala yaqul iqsir amma anta fi. Qala fayaqul khallini wa rabbi. قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر. فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا أبعثت علي رقيبا. فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. Dahulu ada di zaman Bani Israel dua orang yang saling mencintai karena Allah, salah satunya ahli ibadah dan salah satunya yang lain adalah dia orang yang berdosa. Lalu salah satu dari ahli ibadah tersebut mengatakan kepada yang berdosa, "Cukupkan engkau dari dosamu yang kau telah kerjakan selama ini." Lalu orang yang berdosa tersebut menjawab, "Biarkan aku dengan Rabbku." Lalu suatu hari ia mendapati orang tersebut melakukan dosa, dan dia menganggap dosa tersebut besar. Kemudian dia menasihati lagi, "Cukupkan dari dosamu ini." Kemudian yang dinasihati menjawab, "Biarkan aku dengan Rob." Kemudian ia berkata juga, "Apakah engkau diutus kepadaku untuk menjadi pengawasku?" Orang yang memberi nasihat ini mungkin marah, kemudian berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni untukmu dosa-dosamu dan tidak akan masukkanmu ke dalam surga selamanya." قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat pada mereka berdua dan mencabut nyawa mereka berdua. Lalu kedua-duanya berkumpul di sisinya. Faqala lil mudhrib udkhulil jannah bi rahmati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli dosa tadi, "Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku." Wa qala lil akhar, "Atastati'u an tahdhura ala 'abdi rahmati?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada yang lain, yang ahli ibadah tadi, "Apakah engkau sanggup untuk menahan rahmatku atas hambaku?" Kemudian ahli ibadah tersebut menjawab, "La ya Rabbi." "Tidak, wahai Rabbku." Qala idhabu bihi ilan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwa orang ini ke dalam neraka. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la takallamu bi kalimah aw baqat dunyahu la takallama bi kalimah aw faqad dunyahu wa akhiratahu." Yang artinya,
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari, sungguh orang tersebut demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh orang tersebut telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Nah, ini adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, menjelaskan hadis yang kita baca ini, bahwa seseorang kesal dengan kawannya, dia mengatakan sesuatu yang seharusnya dia tidak katakan, yaitu memvonis orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah, memvonis orang tersebut kemudian tidak masuk ke dalam surga, padahal itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan al-iqsam 'ala Allah, yaitu bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah menggunakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan, karena penentuan bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa rawahu Abu Dawud fi sunani wa hadha lafdhuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kana rajulani fi bani Israil muta'akhain fakana ahaduhuma yudhnib wal akharu mujtahidun fi ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya bahwa dengan lafadznya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada dua orang dari Bani Israel yang kedua-duanya saling bersaudara, maka salah seorang di antara keduanya melakukan dosa dan yang lain melakukan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar 'ala dzamb. Maka masih saja orang yang ahli beribadah tersebut melihat yang lainnya yang melakukan dosa, fayaqul aqsir. Maka yang ahli ibadah mengatakan, cukupkan dosamu. Fawajadahu yawman 'ala dzamb. Lalu ia mendapati suatu hari orang tersebut di atas sebuah dosa. Faqala lahu iqsir. Lalu dia mengatakan, cukupkan dosamu. Lalu yang ahli maksiat tersebut mengatakan, sallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu Isa alayya raqiban, apakah engkau diutus sebagai pengintai atasku? Lalu yang melakukan dosa tersebut, yang menasihati tersebut berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni untukmu, wala yudkhilkal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Fa qubidat arwahuhuma fajtama'a 'inda rabbil alamin. Maka kedua-duanya diwafatkan dan kedua-duanya berkumpul di hadapan Allah Rabbul Alamin. Faqala li hadzal mujtahid, akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada yang ahli ibadah, apakah engkau mengetahui tentang aku? Apakah engkau kuasa atas apa yang ada di tanganku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang berdosa, idhhab fadkhul jannah, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Aqala lil akhar, dan Allah berfirman kepada yang lain, yang ahli ibadah, yang menasihati tadi, idhabu bihi ilan nar, pergi bawalah dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah disebabkan karena tadi al-iqsam 'ala Allah, yaitu menghukumi seseorang dan lebih mendahului Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi seseorang, dan ini adalah su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang nasib seseorang, si fulan penghuni surga, si fulan diampuni, si fulan penghuni neraka, si fulan tidak diampuni. Maka kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya memberikan nasihat.
Baik, kemudian penulis berkata, qauluhu wa fi hadithi Abi Hurairah anna al-qaila rajulun 'abidun yushiru ila qawlihi fi hadzal hadits ahaduhuma mujtahidun fil ibadah. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa uh, dalam hadis Abu Hurairah bahwa seseorang yang mengucapkan ini adalah seorang ahli ibadah. Ini memberikan isyarat kepada ucapan yang disebutkan dalam hadis bahwa salah seorang dari keduanya adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa fi hadhihi al-ahadits bayanu khataril lisan. Penulis kemudian mengatakan, dan di dalam hadis-hadis ini terdapat penjelasan bahaya lisan. Wadzalika yufidu taharruzu minal kalam. Yufidu taharruza minal kalam. Dan itu memberikan pelajaran kepada kita agar untuk menjaga ucapan. Kama fi hadis Mu'adz, sebagaimana dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Aku berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah kita ditulis dosa dengan apa yang kita berbicara dengannya? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz." Maksudnya ini adalah perkara yang besar. Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim aw qala aw ala manakhirihim illa hasaidu alsantihim wallahu alam. Bukankah manusia masuk ke dalam neraka disebabkan diseret di atas wajah mereka, ya, kecuali disebabkan karena ulah atau hasil lisan mereka. Orang-orang masuk ke dalam neraka akibat lisan mereka. Orang-orang diseret wajahnya di dalam neraka akibat lisan-lisan mereka. Wallahu a'lam. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam bab ini mempelajari salah satu adab seorang muslim adalah tidak diperbolehkan untuk memvonis seseorang dengan surga atau neraka, dengan ampunan atau tidak diampuni, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila itu hak Allah, khusus milik Allah, maka kita sebagai hambanya menerima saja apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita berbicara mendahului Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terdapat kurang adabnya seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini adalah bab yang ke-64. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-65. Bab yang ke-65, nulis berkata, la yustashfa'u billah ala khalqihi. La yustashfa'u billah ala khalqihi. Artinya, tidak dimintai syafaat dengan Allah di atas makhluknya. Artinya, tidak dimintai syafaat dengan Allah di atas makhluknya. Nah, maksud dari bab ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah larangan untuk al-istishfa' billah ala khalqih. Memintakan syafaat dengan Allah atas makhluk. Memintakan syafaat dengan nama Allah atas makhluk. Ai talabus syafa'ah bihi 'inda khalqih. Memintakan syafaat dengan Allah di hadapan makhluknya. Maka jadinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rekomendasi di sisi makhluk. Dan larangan ini adalah untuk keharaman. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tanaqqusu maqam rabbil alamin. Di dalamnya terdapat perendahan atau pengurangan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca agar lebih jelas lagi apa yang dimaksud. Nah, kemudian penulis berkata, babu la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak dimintai syafaat dengan nama Allah atas makhluknya.
dengan nama Allah atas makhluknya. Jadi Allah yang memberi, seakan-akan Allah yang memberi syafaat. Jadi sebenarnya kan rekomendasi itu makhluk yang memberi syafaat untuk makhluk. Nah, tidak boleh Allah yang menjadikan Allah yang memberi syafaat atas makhluknya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Zakara wa zakara al-haditha wa siyaqu Abi Dawud fi sunani atam mimma zakarahu al-musannif rahimahullah wa lafdhuh, dan beliau menyebutkan hadis dan redaksi yang ada dalam Sunan Abi Dawud ini lebih sempurna dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan lafadznya adalah an Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddih. Dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, dari kakek, yaitu dari kakeknya Jubair bin Mut'im. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, Ata Rasulullah SAW, Ata Rasulullah SAW A'rabi. Seorang A'rabi, orang dari pedalaman Arab, datang menemui Rasulullah SAW. Dan dia berkata, Ya Rasulullah, juhidatil anfus, wa da'atil iyal, wa nuhikatil amwal, wa halakatil an'am, fastasqillaha lana. Wahai Rasulullah, nyawa sudah terenggang, artinya banyak yang meninggal. Da'atil iyal, kemudian keluarga banyak yang hancur. Wa nuhikatil amwal, harta banyak yang binasa. Wahalakatil an'am, dan binatang ternak ada yang hancur. Fastasqi Allah lana, maka mintalah kepada Allah hujan untuk kita. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah, sesungguhnya kita nastashfi'u bika 'ala Allah, sesungguhnya kita meminta syafaat dengan engkau atas Allah Subhanahu wa taala. Wa nastashfa'u billahi 'alaika, dan meminta syafaat dengan Allah atasmu. Nah, ini yang keliru. Kalau tadi nastashfi'u bika 'ala Allah, kami minta syafaat denganmu di hadapan Allah. Artinya, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Sedangkan nastashfi'u billahi 'alaika, meminta syafaat dengan Allah atasmu, maksudnya kami menjadikan Allah sebagai pemberi rekomendasi kepada di hadapanmu agar turun hujan. Nah, ini tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW setelah itu berkata, qala Rasulullah SAW, waihak, demi celaka, atadri ma taqul, apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau ucapkan? Wasabbaha Rasulullah SAW fama zala yusabbih hatta urifa dhalik fi wujuhi ashabi. Maka Rasul SAW terus bertasbih sampai hal tersebut diketahui di wajah-wajah para sahabatnya. Maksudnya para sahabat tahu bahwa beliau sedang marah. Yaitu Rasul SAW mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian Rasul SAW bersabda, waihak, innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqih. Celaka engkau, sesungguhnya tidak ada yang memberi syafaat dengan nama Allah atas seorang makhluk dari makhluk-makhluk, atas seorang pun dari makhluknya. Sya'nullahi a'zam min dzalik. Yang artinya kedudukan Allah lebih besar daripada itu. Waihak, atadri mallah, tahukah engkau apa itu Allah? Inna arsyahu ala samawatihi lahakadha. Sungguhnya arsy Allah Subhanahu wa taala atas langit-langitnya seperti ini. Faqala bi asbu'ihi mithlil qubbati alaih. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya seperti ada kubah di atasnya. Wa innahu la ya'tu bihi atitur rahli birraqib. Dan sesungguhnya dia akan menyempitkan sebagaimana barang-barang yang ada di atas hewan tunggangan terhadap orang-orang yang menunggangi hewan tersebut. Qala Ibnu Bashar fi hadithi, inna Allah fawqa arshihi wa arshuhu fawqa samawatihi. Ibnu Bashar rahimahullah di dalam hadisnya berkata, sesungguhnya Allah
di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya Allah di atas 7 langit. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد ابن إسحاق ابن يسار. Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dengan sanad yang hasan dari riwayat Imam Abu Dawud di dalam membantah terhadap kaum Jahmiyah dari hadis Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Qauluhu wa yahab innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqih. Di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau, sesungguhnya tidak dimintai syafaat dengan Allah atas seorang pun dari makhluknya. Fa innahu ta'ala rabbu kulli syai' wa malikuh wal khairu kulluhu biyadihi la mani'a lima a'tait wa lima a'ta wa lima mana' wa la rada lima qada wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ard innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu dan rajanya. Segala kebaikan di tangan Allah. Tidak ada yang menahan atas apa yang Allah beri dan tidak ada yang memberi atas apa yang Allah tahan. Tidak ada yang menolak atas apa yang telah Allah tetapkan. Dan Allah tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang memberatkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu fayakun. Sesungguhnya perintahnya jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengucapkan jadilah, maka jadilah. Wal khalqu wa ma fi aydihim mulkuhu yatasarrafu fihim kaifa yasha. Dan makhluk dan seluruh apa yang ada pada tangan-tangan makhluk adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur di dalam diri mereka sekehendak Allah. Wa huwa alladhi yashfa'u asy-syafi'u ilayhi wa lihadza ankara al-a'rabi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pemberi syafaat untuk minta syafaat kepadanya. Jadi subhanallah, ada Allah, ada pemberi syafaat. Orang pemberi syafaat ini diizinkan untuk minta syafaat kepada Allah setelah dapat izin dari Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengingkari atas orang A'rabi tersebut. Jadi sekali lagi makna la yustashfa'u billahi ala khalqih, tidak boleh memintakan syafaat dengan Allah atas makhluknya. Jadi kalau sebenarnya Allah yang paling tinggi, kemudian kita meminta syafaat kepada makhluk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni makhluk tersebut. Nah, kalau seandainya meminta syafaat agar Allah yang memberikan syafaat kepada makhluknya, nah ini berarti terbalik, menjadikan Allah lebih rendah dibandingkan makhluknya. Ya. Jadi proses syafaat itu adalah seseorang memberikan kepada hamba, seseorang memberikan kepada makhluknya doa, dan seseorang tidak bisa berdoa kecuali dengan doa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan doa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita atau tidak boleh malah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat untuk orang lain. Ini namanya menghina atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menghina atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, proses syafaat adalah seseorang meminta kepada Allah
agar orang lain diampuni. Seseorang memberikan rekomendasi di hadapan Allah agar orang lain diampuni. Nah, kalau Allah yang dimintai syafaat untuk memberikan rekomendasi kepada orang, nah ini keliru. Ya, ini namanya mengurangi kedudukan Allah. Berarti kebalikannya, Allah minta syafaat kepada seseorang agar orang diampuni. Nah, ini keliru. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, kemudian selanjutnya, pada ikhwan dirahmati Allah, qauluhu wa sabbaha Allah katsiran wa 'azzama. لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. Di dalam hal disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan tasbih dengan banyak dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gitu ya, subhanallah, Allahu akbar gitu. Karena ucapan yang seperti ini tidak cocok atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih besar daripada itu. Jadi tidak boleh kita menjadikan Allah yang memberi syafaat kepada seseorang. Berarti Allah di sini meminta agar orang lain diampuni. Nah, ini tidak boleh. Yang benar adalah makhluk meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu proses syafaat. Nah, wa fi hadzal hadits itsbatu 'uluwillahi ala khalqih. Di dalam hadis ini terdapat ketinggian Allah, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya. Wa anna al-'arsya fawqa samawatih, dan bahwasanya 'arsy di atas langitnya Allah Subhanahu. Wa fihi tafsirul istiwa bil 'ulu, dan di dalam hadis ini juga adalah penafsiran kata istiwa dengan kata tinggi, kama fassarahu as-sahabatu wat tabi'una wal a'immah, sebagaimana yang ditafsiri oleh para sahabat, para tabi'in, para imam radhiyallahu anhum rahimahum, wa khilafan lil mu'attilah wal jahmiyah wal mu'tazilah wa man akhadha anhum. Menyelisih pendapat orang-orang yang meniadakan sifat Allah dan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, atau yang mengambil ilmu dari mereka. Kal Asy'ariyah, seperti orang-orang Asy'ariyah. Wa nahwihim mimman alhada fi asma'illahi wa sifatihi wa sarfiha 'anil ma'na alladhi wudi'at lahu. Dan yang semisal dengan mereka dari orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ingat ya, ilhad di sini bukan berarti ateis ya, tapi penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan penyimpangan dari makna alladzi wudi'at lahu wa dallat alaih, yang diletakkan untuknya dan ditujuki atasnya. Wa min itsbati sifatillah ta'ala allati dallat ala kamalihi jalla wa ala, dan dari penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kama alaihi as-salafu as-salihu wal a'immatu wa man tabi'ahum mimman tamassaka bis sunnah. Sebagaimana pendapat para salafus salih, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam, dan siapa yang mengikuti mereka dari orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Fa innahum athbatu ma athbatahu Allah li nafsihi. Sesungguhnya mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, wa asbatahu lahu rasuluhu min sifati kamali, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til, yaitu menetapkan tanpa memisalkan dan meniadakan atau mensucikan tanpa meniadakan. Menetapkan tanpa memisalkan, kita tetapkan sifat Allah tanpa memisalkannya dengan makhluk. Kita tetapkan Allah beristiwa tanpa memisalkan dengan makhluk istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihan bila ta'til, kita sucikan sifat Allah tanpa menafikan sifat tersebut. Baik.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. قال بعد ذلك, berkata Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ba'da kalamin sabaq, setelah perkataan yang telah lalu, di dalam apa yang orang hamba mengenal dirinya dan Allah Subhanahu wa taala dari keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau keajaiban makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata setelah itu, wasani an yatajawaza hadza ila an-nadhari bil basiratil batinah. Dan yang kedua adalah hendaknya dia melampaui ini kepada pandangan mata hati. Fatuftahu lahu abwabus sama, maka dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Fayajulu fi aqtariha wa malakutiha wa baina malaikatiha. Maka pandangan tersebut berkeliling di dalam alam semestanya, dalam alam malakutnya, di antara para malaikatnya. Summa yuftahu lahu babun ba'da babin hatta yantahi bihi sayrul qalbi atau sayrul qalbi ila arsyir rahman. Kemudian dibukakan untuknya pintu, setelahnya lagi pintu, sampai dia berhenti perjalanan qalbu tersebut kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru sa'atah wa 'azamatah wa jalalah wa majdah wa rif'atah. Maka akhirnya kalbunya melihat kepada keagungan, keluasan arsy Allah, keagungan arsy Allah, kemuliaan arsy Allah, ketinggian arsy Allah, dan kebagusan arsy Allah. Wa yaras samawati sab'a wal aradina sab'a bin nisbati ilaihi ka halqatin mulqah bi ardin falah. Dan dia melihat 7 langit dan 7 lapisan bumi dibandingkan kepada dirinya seperti cincin yang terletak di sebuah padang pasir yang sangat luas. Wa yara al-malaikah hafina min haul arsh lahum zajlun bit tasbih wat tahmid. Dan ia melihat malaikat berkeliling di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai suara tasbih dan tahmid wa taqdis wa takbir, wal amru yanzilu min fawqihi bitadbiril mamalik wal junud allati la ya'lamuha illa rabbuha wa malikuha. Dan ia melihat malaikat berkeliling mengelilingi arsy. Mereka memiliki suara tasbih, kemudian pujian, pensucian, pengagungan, dan perintah Allah turun dari atasnya dengan pengaturan para malaikat dan para tentara-tentara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Rabb-nya dan Rajanya. Fayanzilul amru bi ihya'i qaumin wa imatati akharin. Maka turun perintah untuk menghidupkan orang-orang dan mematikan yang lainnya. Wa ijazu qaumin wa idlali akharin. Dan untuk memuliakan satu kaum dan menghinakan satu kaum yang lain. Wa insya'u mulkin wa salbi mulk. Dan untuk menciptakan kekuasaan dan mengambil kekuasaan, wa tahwilu ni'mah min mahallin ila mahal, wa qada'il hajat ala ikhtilafiha wa tabayuniha wa kathratiha. Dan pemindahan nikmat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pelunasan hajat sesuai dengan bermacam-macamnya hajat tersebut, dan kejelasan hajat tersebut, dan banyaknya hajat tersebut. Man jabara min jabri kathirin wa igna'i faqirin, baik itu berupa penutupan sedih seseorang ataupun pemberian kekaya kepada orang fakir, wa shifai maridin, pemberian kesembuhan kepada orang sakit, wa tafriji
kurabin, dan pemberian kelapangan terhadap orang yang kesulitan, wa maghfirati dzambin, dan pemberian maghfirah atas sebuah dosa, wa kashfi dharrin, dan pengangkatan atas sebuah musibah, wa nasri madlumin, dan pemberian kemenangan atas orang yang terzalimi, wa hidayati hairanin, dan pemberian petunjuk kepada yang tersesat, wa ta'limi jahilin, dan pemberian ilmu kepada orang yang bodoh, wa raddin abiqin, dan pengembalian orang yang kabur, wa amani khaifin, dan pemberian keamanan kepada orang yang takut, wa ijarati mustajirin, dan pemberian rasa aman kepada orang yang minta aman, wa madadin li dha'ifin, dan pemberian kekuatan kepada orang yang lemah, wa ighathatin limalhufin, dan pemberian pertolongan dalam keadaan yang sempit bagi orang yang sangat memerlukan pertolongan, wa i'anatin li'ajizin, dan pemberian pertolongan kepada orang yang lemah, wa intiqamin min zalimin, dan pemberian pembalasan dendam dari orang yang berbuat zalim, wa kaffin li'udwanin, dan pencukupan terhadap perlawanan musuh-musuh. Fahiya marasim dairah bainal adli wal fadli wal hikmati wal rahmah, maka dia adalah aturan yang berputar di antara keadilan, karunia, dan hikmah, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Tunfadhu fi aqtaril awalim. Tunafadhu fi aqtaril awalim. Maka marasim tersebut atau aturan-aturan tersebut terlaksana di belahan alam-alam semesta ini. La yashghaluhu sam'u syai'in minha an sam'i ghairihi. Tidak ada yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala mendengar sesuatu darinya dan dari mendengar yang lainnya, mendengar sesuatu darinya dari mendengar yang lainnya. Wala taghlituhu kasratu al-masail wal hawaij ala ikhtilafi lughatiha wa tabayuniha wa ittihadi waqtiha, dan tidak keliru terhadap Allah Subhanahu wa taala banyaknya permintaan-permintaan, hajat-hajat berdasarkan perbedaan bahasa, kemudian perbedaan jenisnya, dan juga persamaan waktunya. Wala yatabarramu bi ilhahin mullihin wala tanqusu dzarratin min jujuz min khazainihi, dan tidak menyulitkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak membuat Allah marah dengan orang yang minta terus-terusan, dan tidak mengurangi walau satu zarrah pun dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Fahina idzin yaqumul qalbu baina yadir rahman mutriqan bi haibatihi khashian li 'azamati. Maka pada saat itulah tegak kalbu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas keagungan Allah, tunduk atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Aniyan li'izzatih, dan sangat minta pertolongan terhadap kekuasaan Allah. Fa yasjudu baina yadayil malikil haqqil mubin. Maka hamba sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha benar dan maha nyata. Sajdah la yarfa'u ra'sahu minha ila yaumil mazid. Sebuah sujud yang dia tidak akan angkat kepalanya dari sujud tersebut sampai kepada hari tambahan. Fahadha safarul qalb. Ini adalah perjalanan qalbu, bahwa fi watanihi wa darihi wa mahallu mulkih, dan dia itu di dalam tempat tinggalnya, di rumahnya, bahkan dia di tempat kerjanya. Wa hadza min a'zami ayatillah, dan ini adalah termasuk dari keagungan tanda-tanda kuasa Allah, wa ajaibi sun'i, dan hal-hal yang menakjubkan dari
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faya lahu min safar ma abrakahu wa ma arwajahu. Maka alangkah indahnya perjalanan ini, alangkah berkahnya dan alangkah agungnya, wa a'zam samaratihi wa ribhi, dan alangkah agungnya buah dan hasilnya, wa jallu manfaatihi wa ahsan aqibatihi, safarun huwa hayatul arwah. Manfaatnya sangat besar, kemudian akibatnya sangat bagus, perjalanan yang merupakan kehidupan para ruh. Wa miftahus sa'adah wa ghanimatul uqul wal albab. Dia adalah kunci kebahagiaan dan kekayaan akal dan orang-orang yang berakal. La kasafar alladhi huwa qit'atun minal azab. Dan ini bukan safar yang dia termasuk daripada eh, sebagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah seseorang meskipun dia di dalam rumah, dia berpikir tentang keagungan Allah, dia berpikir tentang karunia Allah, dia berpikir tentang kemurahan Allah, dia berpikir tentang eh, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai langit yang ketujuh sampai bumi yang ketujuh. Ini semua menjadikan seseorang akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan harta yang me- 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 membuat dia puas dengan apa yang dia sudah lakukan dari safar. Dan safar seperti ini tidak perlu capek-capek seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di saat liburan. Ini subhanallah ya. Di saat-saat liburan sekarang orang-orang bersafar yang di situ adalah qit'atun min azab. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa safar itu adalah sebagian dari siksa, semuanya terbatas. Meskipun kita ke tempat yang mungkin mengasyikkan, mengenakan, tapi semuanya terbatas. Tidak sama dengan rumah kita sendiri. Beda dengan safarul qalb. Beda dengan safar qalb, safarnya hati, tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, keluasan rahmat Allah, dan seterusnya. Meskipun kita di dalam rumah, meskipun kita di tempat kerja kita, tetapi kita mengagungkan qalbu kita sedang safar pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. وأما الاستشفاع بالرسول في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. Adapun beristisfa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, maka yang dimaksud ini adalah meminta doanya, dan ini tidak khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi setiap orang yang hidup yang saleh diharapkan untuk dikabulkan doanya, maka tidak mengapa kita meminta darinya agar berdoa untuk orang yang meminta akan hajat-hajatnya secara khusus atau secara umum. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berumrah dari kota Madinah. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau lupakan kita, wahai saudaraku, dari doa-doamu yang baik. Ini tidak mengapa kita minta agar orang saleh yang diharapkan dikabulkan doanya untuk mendoakan kita, asalkan orang saleh tersebut masih hidup. وأما الميت فإنما يشرع في حق الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. Adapun orang yang sudah meninggal, orang saleh yang sudah meninggal, maka yang disyariatkan adalah mendoakan untuknya, bukan minta didoai, bukan mendoakan untuknya atas jenazahnya, di kuburannya, atau yang semisalnya. Fahadha huwa alladhi yushra'u fi haqqil mayyit. Ini yang disyariatkan kalau seandainya kita berhadapan dengan seorang yang sudah meninggal. Wa amma du'a'u falam yushra'. Adapun meminta agar dia berdoa, maka ini tidak disyariatkan. Bal qad dalla al-kitab was sunnah ala nahyi dzalik wal wa'idu alaihi.
Bahkan telah ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis atas larangan hal tersebut dan ancaman atasnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir, tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dalam Al-Qur'an atau sunnah atas larangan meminta agar orang yang sudah meninggal berdoa, dan ancaman atas hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa walau tipis kulit biji kurma. Kitmir adalah setipis kulit biji kurma, selaput biji kurma. Jika kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Dan jika mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan bagi kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian. Tabayyana Allah Ta'ala anna du'a man la yasma' wa la yastajibu syirk yakfuru bihil mad'u yawmal qiyamah. Yang artinya, maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berdoa kepada yang tidak mendengar, tidak mengabulkan adalah kesyirikan. Kufur dengannya orang yang berdoa pada hari kiamat. Ay yungkiruhu yu'adi min fi'lihi. Orang yang berdoa nanti di hari kiamat, orang yang dimintai doa tadi di hari kiamat, dia akan mengingkarinya dan memusuhinya dari perbuatan orang yang berdoa kepadanya tersebut. Kama fi ayatil Ahqaf, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Fa'idha husyiran nas, dan jika manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da, maka mereka akan menjadi musuh. Wakanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengkufuri ibadah-ibadah mereka. Fakullu mayyit aw ghaib la yasma'u wa la yastajibu wa la yanfa'u wa la yadur. Maka setiap orang yang mati atau setiap orang yang gaib, yang tidak mendengar, tidak mengabulkan, dan tidak memberi manfaat, dan tidak bisa memberi mudarat. Maka setiap orang mati atau yang gaib tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ya, untuk apa dimintai kalau begitu? Kemudian wassahabatu radhiyallahu anhum la siyama ahlus sawabiq minhum kal khulafa wal rasyidin lam yunqal an ahadin minhum wala an ghairihim annahum anzalu hajatahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, terutama orang-orang yang terdahulu dari mereka seperti para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, tidak pernah dinukilkan dari seorang pun dari mereka atau dari selain mereka bahwasanya mereka menghaturkan hajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta fi awqadil jadb, sampai walaupun di waktu-waktu sulit. Kama waqa'a li-Umar radhiyallahu anhu lamma kharaja liyastasqi bin-nas, kharaja bil-Abbas ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yastasqi li'annahu hayy hadir yad'u rabbah. Bagaimana terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau keluar untuk melakukan salat istisqa, minta hujan kepada Allah bersama manusia, maka beliau keluar bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar Abbas minta pada Allah hujan. Kenapa? Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup dan hadir dan berdoa kepada Rabbnya. Walau jaza an yastasqi bi ahadin ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam lastasqa Umar radhiyallahu anhu was-sabiqun al-awwalun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diperbolehkan untuk minta hujan kepada seorang pun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meminta orang lain berdoa minta hujan dan juga generasi-generasi awal kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya gini, semenjak Rasulullah SAW wafat, para sahabat, para tabi'i, para sahabat tidak pernah meminta kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Karena Rasulullah SAW sudah wafat.
tetapi meminta kepada orang yang masih hidup, yang hadir agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi orang yang meninggal tidak didoai, tetapi malah didoakan agar dia dapat petunjuk, agar dia dapat ampunan, agar dia dapat kelapangan di kubur dan seterusnya. Wa bihadza yadhharul farqu bainal hayy wal mayit. Dengan ini nampak perbedaan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Li'anna al-maqsuda minal hayy du'a'uhu. Karena yang dimaksudkan dari meminta kepada orang yang masih hidup adalah agar dia berdoa idza kana hadiran, kalau seandainya dia hadir, ada gitu ya. Karena ada yang dikatakan hidup tetapi nggak ada gitu, seperti Imam Mahdinya orang Syiah yang katanya sembunyi di Sirdap sudah ribuan tahun belum keluar-keluar, atau seperti Nabi Khadir katanya yang ada hidup tetapi tidak hadir gitu ya. La'innahum fil haqiqati innama tawajjahu ila Allah bi talabi du'a mimman yad'uhu wa yatadarra ilaih. Maka sesungguhnya mereka sebenarnya mereka menghadap kepada Allah dengan meminta doa dari orang yang berdoa kepadanya dan memohon kepadanya. Artinya kita ini sebenarnya minta kepada Allah, tetapi dengan perantara doa orang yang masih hidup, dan hadir bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum kadzalika yad'una rabbahum. Mereka juga berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'adda al-masyru'a ila ma la yushra'u dalla aw wa adalla. Dan barang siapa yang melampaui sesuatu yang telah disyariatkan kepada sesuatu yang tidak disyariatkan, maka dia sesat dan menyesatkan. Walau kana du'aul mayyit khairan, lakana as-sahabatu ilaihi asbaq. Kalau seandainya berdoa kepada orang mati itu lebih baik, maka niscaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih dahulu, wa alaihi ahras, dan niscaya para sahabat lebih gigih untuk meminta agar didoakan oleh orang yang sudah mati. Wa bihim alyaq, dan niscaya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih cocok untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Wa bihaqqihi a'lamu aqwam, dan dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih mengetahui tentang hak-hak Allah dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tafassaka bi kitabillahi naja, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dia akan selamat. Faman tarakahu wa'tamada 'ala aqli halaka wa billahi taufiq. Sedangkan yang meninggalkan Al-Qur'an, syariat Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersandar kepada akalnya, maka dia pasti binasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati Allah, di bab yang ke-65 ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan Allah yang memberi syafaat atas di hadapan para makhluk. Tidak boleh menjadikan Allah pemberi syafaat di hadapan para makhluk, tidak boleh. Karena itu merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf belum bisa menerima pertanyaan. Saya kembalikan acara kepada akhi Basir, hafizahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Fathul Majid ini, syarah Kitabut Tauhid, dalam bab pembahasan yaitu larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Juga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan berikan kesehatan untuk terus bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf untuk Anda sahabat Roja sekalian, untuk di kesempatan hari ini belum dapat kembali menerima pertanyaan. Ya, insya Allah akan ada sesi tanya jawab khusus yang akan disediakan untuk antum semua sahabat Roja di waktu yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV